Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmita Sari dari kelas 3D Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun dengan nomor pokok mahasiswa 203101008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengerjakan soal UAS, yaitu ada soal 1 dan soal 2. Baiklah, kita langsung saja masuk pada soalnya. Soal yang pertama adalah di mana di sini ada berupa data, di mana kita akan mencari nilai UAS IPA, dan data yang diketahui adalah nilai UAS Bahasa Inggris adalah 98, nilai UAS Bahasa Indonesia adalah 89, nilai UAS IPS adalah 95, dan nilai UAS Matematika adalah NPM kita. Dengan ketentuan, jika NPM kurang dari 50, maka 50 ditambahkan 2 digit terakhir dari NPM kita. Nah, di sini kan NPM saya terakhir adalah 08, otomatis kurang dari 50, maka nilai UAS Matematika bisa diisi dengan 50 ditambahkan 8 adalah 58. Lalu, di sini kita mencari nilai rata-rata akhir terlebih dahulu. Untuk mencari nilai rata-rata akhir adalah rumusnya sama dengan average, buka kurung, kita blok mulai sel C9 sampai C13, tutup kurung, enter. Nah, di sini nilai rata-rata yang diinginkan adalah 85. Ini adalah nilai rata-rata sementara, karena di sini nilai UAS IPA belum diketahui. Nah, untuk mengetahuinya, untuk mencari nilai UAS IPA, kita bisa menggunakan rumus, yaitu klik tab data, klik pada what if analysis, lalu kita pilih goal seek. Nah, goal seek ini terdiri dari 3 kolom atau 3 isian yang perlu kita isi adalah set cell. Set cell ini adalah berupa kolom dari nilai rata-rata akhir. Untuk to value, kita menginginkan nilai rata-rata akhir berapa sih? Nah, di sini sesuai dengan ketentuan soal yang diinginkan adalah nilai 85. Kita isi 85. Lalu untuk by changing cell, ini berupa nilai apa sih yang belum terisi? Nah, di sini kan ada nilai UAS IPA yang belum terisi, maka kita klikkan pada kolom nilai UAS IPA. Lalu klik enter. Setelah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Jadi, untuk mendapatkan nilai rata-rata akhir 85, maka nilai UAS IPA haruslah 85. Namun, apabila nilai UAS IPA ini tidak efektif atau mungkin agak kurang sesuai, misalnya nilai UAS IPA ini 100 atau 100 nilainya 100 lebih. Nah, mungkin ada data yang perlu untuk dikoreksi lagi. Untuk nilai rata-rata akhirnya bisa diturunkan atau dilebihkan seperti itu. Baik, langsung saja kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu pada soal ini kita akan mencari besarnya angsuran yang harus dibayar menggunakan dasaran besarnya bunga dan juga lamanya peminjaman. Di sini yang diketahui adalah besarnya bunga adalah 5%, lama kreditnya adalah 2 tahun, dan besarnya pinjaman atau harga laptop itu sesuai dengan NPM masing-masing. Berhubung pada kesempatan kali ini NPM saya adalah 08, 2 digit terakhir, maka 10 ditambahkan dengan 08 adalah 18 juta. Otomatis besar pinjaman saya adalah 18 juta. Lalu di sini untuk mencari PMT atau angsuran, itu rumusnya adalah sama dengan PMT, buka kurung, besarnya bunga, koma. Untuk versi Excel saya itu menggunakan koma, namun apabila Excel dari teman-teman ada yang menggunakan titik koma, maka sesuaikanlah. Lalu, lama kredit, koma, min, besar pinjaman, tutup kurung, enter. Jadi PMT atau angsurannya adalah 9.680.488. Lalu jumlah PMT ini caranya adalah dengan mengalihkan angsuran dikalikan dengan lamanya meminjam atau lamanya kredit. Jadi sama dengan angsuran dikalikan lamanya kredit. Enter.
Jumlah PMT adalah 19.360.976. Lalu untuk mengetahui bunga yang dibayarkan, rumusnya adalah jumlah PMT dikurangi dengan besarnya pinjaman. Enter. Jadi untuk bunga yang dibayarkan adalah senilai Rp1.360.976. Nah, di sini kita mencari besarnya bunga. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan besarnya bunga yang dibayarkan. Enter. Lalu untuk mencari besarnya bunga pada nominal ini itu dengan cara kita menggunakan rumus what if analysis, yaitu dengan cara blok selnya terlebih dahulu, kemudian klik tab data. Pada what if analysis kita pilih data table. Kita langsung menggunakan kolom input cell karena di sini kita menggunakan input. Kalau menggunakan row input cell itu menggunakan baris. Kita pilih pada besarnya bunga. Enter. Oke. Nah, jadi besarnya bunga yang dibayarkan yaitu akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengecek kebenarannya, di sini jika besar bunga 5%, maka bunga yang dibayarkan adalah 1.360.976. Kita cek apakah benar? Ternyata benar. Dan sesuai. Kita beri tanda. Jadi rumus what if analysis yang kita pakai adalah benar. Dan yang selanjutnya, pada kolom ini kita akan mencari berapa sih jumlah angsuran yang kita bayarkan berdasarkan lamanya kita meminjam dan berdasarkan bunganya. Untuk kolom ini kita isi dengan sama dengan PMT. Enter. Baiklah, jadi untuk mengisi kolomnya ini adalah caranya kita blok kolomnya terlebih dahulu. Lalu pada tab data kita klik lalu pilih what if analysis. Kita pilih data table. Nah, ini ada bagian row input cell dan kolom input cell. Untuk row input cell ini adalah berisi besarnya bunga. Otomatis yang jadi acuan adalah besarnya bunga. Maka kita klik adalah besarnya bunga. Enter. Lalu untuk kolom input cell ini adalah lamanya meminjam atau tahun yang diinginkan. Lalu ini caranya, jadi klik ini lalu pilih lamanya kredit. Enter. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi besarnya angsuran yang bisa kita perkirakan adalah seperti pada tabel ini. Apabila ada format yang belum sesuai, maka bisa disesuaikan. Nah, untuk mengecek kebenaran rumus ini adalah misalnya bunga 5% dengan jangka waktu 2 tahun. Bunganya 5%. Nah, jadi rumus yang kita gunakan adalah sesuai. Hasil ini harus sama dengan ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.